ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian rutin kita ini setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga ibadah sholat maghrib yang telah kita laksanakan menjadi ibadah yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan terkait tentang fikih munakahat, terkait beberapa hal yang berkaitan dengan hukum seputar pernikahan atau perkawinan. Pada pertemuan kita terakhir kita menyelesaikan sub pembahasan yang berkaitan dengan mahar. Dengan beberapa pertemuan kita bahas terkait dengan mahar itu. Malam hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang walimatul urs. Tentang walimatul urs, pakai sin bukan pakai sya. Walimatul urus, atau dalam bahasa kita sering dimaknai dengan resepsi pernikahan. Seperti yang dulu pernah ditanyakan pertemuan terakhir, bagaimana perkawinan atau walimatul urus atau resepsi pernikahan itu dilaksanakan oleh siapa. Nah, pada pembahasan ini kita akan telaah bersama yang berkaitan dengan walimatul ursi atau walimatul urus atau resepsi pernikahan atau perkawinan. Yang pertama, ta'rifuha, pengertiannya, pengertian dari walimatul urus ini. Wal walimatu, yang dinamakan walimah itu adalah ismun litta'ami fil ursi khasah. Walimatul urus, pada walimatul urus, resepsi pernikahan yang dinamakan dengan walimah adalah ismun litta'ami fil ursi khasah, makanan yang disediakan, yang diadakan, yang disuguhkan ketika telah
terjadi sebuah akad perkawinan atau pernikahan. Makanan yang dihidangkan atau yang disajikan atau yang diadakan berkaitan dengan adanya akad nikah. Berkaitan dengan adanya akad nikah. Ini walimatul urus. Adapun walimah secara khusus, kalau walimah itu artinya hidangan makanan yang disajikan. Maka ada namanya dalam di tempat kita ada namanya walimatus safar. Walimah yang diadakan mengadakan makanan atau makanan yang dihidangkan berkaitan karena ada yang akan melakukan safar. Ada istilah juga ya walimatut tasyakur, ya makanan yang dihidangkan berkaitan ada orang yang mengikrarkan rasa syukurnya. Itu istilah-istilah. Nah, walimah secara bahasa artinya adalah makanan yang dihidangkan, makanan yang disajikan. Kalau orang Jawa ya sering memaknai dengan istilah kenduri. Nah, yaitu makanan yang disajikan, makanan yang dihidangkan. Nah, walimatul urus itu resepsi atau makanan yang dihidangkan karena berkaitan adanya akad nikah, ya, adanya atau terlaksananya akad nikah. Kemudian yang kedua, hukmuha atau hukumnya. Al-walimatu sunnatun mustahabbatun muakkidatun lil mutazawwizi ayyulima bima tayassara. Walimah, menyelenggarakan walimah, hukumnya adalah sunnah, yaitu hukumnya sunnah, mustahabbah, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, muakkadatun, yang ditekankan, sunnah yang disukai oleh Rasulullah, dan itu sunnah yang ditekankan, itu hukumnya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah, dan sunnah ini bukan hanya sunnah biasa, sunnah yang disukai oleh Rasulullah, dan ini ditekankan, sangat dianjurkan untuk melaksanakannya lil mutazawwij, bagi pasangan suami istri, ayu lima, untuk menghidangkan atau untuk menyelenggarakan resepsi makanan bima tayassara, sesuai dengan kelonggaran, kemudahan, kemampuan dari sisi finansial yang dimilikinya. Sehingga kalau dengan bahasa yang mudah, bahwa walimatul urus itu hukumnya adalah sunnah yang ditekankan sesuai dengan kemampuan. Ini bahasa mudahnya begitu, yaitu hukumnya adalah sunnah, dan sunnah itu sangat ditekankan untuk diadakan, untuk diselenggarakan. Nah, penyelenggaraannya itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami atau sang istri atau pihak yang menyelenggarakannya. Faqad aulaman nabiyyu 'ala nisaihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelenggarakan walimah ketika beliau telah memperistri para istri-istri beliau, wa hassa ashabu 'alal walimati, dan Rasulullah sangat menganjurkan kepada para sahabat untuk menyajikan hidangan makanan, untuk menyelenggarakan walimah, ya, menyelenggarakan walimah ketika ada di antara mereka telah melangsungkan akad nikah. Kalau kemarin pertanyaannya siapa yang menyelenggarakan,
Pada prinsipnya yang menyelenggarakan itu adalah mempelai wanita itu, mempelai pria yang telah menikah itu. Mempelainya yang berusaha untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Meskipun terkadang itu kembali ke uruf setempat, ya, di beberapa negara itu seorang pemuda belum berani menikah ketika belum memiliki perangkat-perangkat untuk maharnya, plus untuk walimahnya, bahkan plus tempat yang akan dihuni keduanya setelah keduanya menikah. Nah, ini di satu negara ada yang begitu. Tetapi kalimatnya bima tayassara, sesuai dengan kemampuan, Artinya di satu tempat dengan tempat yang lain kadang berbeda. Ada walimah yang menghabiskan biaya bermiliar-miliar, seperti yang barangkali sering kita lihat di media-media. Sampai kadang gaun pengantinnya pun harganya sudah ratusan juta, gaunnya panjang. Ya, pempelainya sudah di rumah, sudah masuk rumah, itu ekor gaunnya masih di jalan raya, karena saking panjangnya. Ya, memang sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Meskipun ada yang cukup hanya dengan nyembelih kambing satu, bahkan ada yang kambing pun tidak menyembelih, ya, hanya mengadakan ya sego megono misalnya, ya, boleh. Karena memang kalimatnya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Artinya apa? Ketika sepasang pengantin, ya, sepasang laki-laki dan perempuan telah resmi diakad nikahkan, maka mereka punya satu amalan sunnah untuk mengadakan hidangan makanan, mengundang orang-orang yang ada di kanan kirinya sesuai dengan kemampuan. Adapun sekarang seperti walimah di tempat kita itu sudah berkembang dengan perkembangan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian fa'an Anasin qala, dari Anas bin Malik ia mengatakan, ini disebutkan yaitu di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Diceritakan ya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah yang selalu melayani Rasulullah, bahkan beliau tidak kurang dari 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah. Maka ibu bapak para jamaah jangan heran, Anas bin Malik ini termasuk salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, karena hari-harinya sering menyertai Rasulullah. Ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ya, kemudian ada Aisyah, kemudian ada Abdullah bin Jubair, kemudian ada sahabat yang lain. Karena memang sering mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengatakan begini, asbahan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam biha ai bi Zainab binti Jahsh. Kata Anas, asbahan Nabi, suatu hari, ya, di waktu pagi ketika Rasulullah SAW telah melangsungkan pernikahan dengan Zainab binti Jahsh. Rasulullah telah menikah dengan Zainab binti Jahsh. Malam hari itu Rasulullah dan Zainab sudah menjadi pasangan suami istri. Lalu di pagi harinya beliau mengadakan walimatul urus. Fada'al qaumu fa'asabu ta'ama thumma kharaju. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan hidangan makanan
kenduri kalau bahasa kita. Lalu fada'al qaum, lalu beliau pun mengundang beberapa orang, fa'asabut ta'ama, lalu orang-orang yang diundang ini pun mereka bersama-sama menikmati hidangan makanan itu, ya. Tsumma kharaju, setelah selesai menikmati hidangan makanan itu maka mereka pun pulang. Ini cerita Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW baru saja beliau menikahi, yaitu Zainab binti Jahsy. Pelaksanaannya atau Nabi mengundang para sahabat setelah Rasulullah dan Zainab binti Jahsy ini, setelah keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Ini dasar yang pertama terkait tentang hukum sunnah, yaitu dianjurkannya menyelenggarakan walimatul urus atau resepsi pernikahan. Kemudian yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, dan juga ini ya perintah untuk menyelenggarakan walimah ini. Ini dasar yang kedua adalah seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Lamma tazawwaju, ketika Abdurrahman bin Auf ini baru saja menikah. Satu riwayat ini terjadi di Madinah, ya. Abdurrahman bin Auf itu disaudarakan oleh Nabi dengan seorang sahabat, seorang muhajirin, seorang ansor yang cukup kaya raya. Ketika Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang laki-laki dari ansor, ya, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Rabi'. Ketika keduanya sudah dipersaudarakan, maka sahabat Ansor ini kepada Abdurrahman mengatakan, "Wahai Abdurrahman, perlu kamu tahu, saya ini di Madinah orang yang kaya. Harta saya banyak. Sekarang engkau sudah menjadi saudara saya. Maka separuh harta saya berikan kepada engkau." Nah, ini kalau ada zaman sekarang ada orang seperti ini, sudah antri pengen jadi saudaranya, ya. Karena engkau ini sekarang sudah menjadi saudaraku, ya, maka separuh hartaku aku berikan kepada kamu. Kemudian beliau mengatakan, dan saya punya beberapa istri. Kamu kan belum punya istri di sini. Nanti kamu bisa melihat mana yang kamu sukai, akan aku cerai, silakan kamu nikahi. Nah, ini ya luar biasa itu. Tetapi ketika itu Abdurrahman bin Auf pun juga bukan sosok yang punya aji-aji mumpung, ya. Kalau kita mungkin sudah yes begitu, ya. Beliau mengatakan sudah tidak perlu, tunjukkan saja kepadaku di mana ada pasar. Lalu ditunjukkanlah pasar. Dalam beberapa waktu, tidak membutuhkan waktu lama, Abdurrahman bin Auf pun sudah bisa mengumpulkan beberapa keping uang emas. Kemudian semakin bertambah, lalu kemudian beliau pun menikah. Nah, ketika menikah itulah Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aulim, adakanlah walimah, walau bisyatin, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Wala tashtaratu syatu wala ghairuha fil walimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini sebagai anjuran. Bukan berarti disyaratkan ketika walimah itu harus nyembelih kambing atau dengan ketentuan-ketentuan lainnya, tidak ada. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor
kambing. Ini tidak kemudian kita ambil sebuah ketentuan berarti walimah itu harus nyembelih kambing. Kemudian buat tengkleng, harus ada tengklengnya, harus ada apa namanya, sate kambingnya. Kalau toh ada, itu bagus ya. Tapi tidak harus. Bal hasbu ma tayassara zauj, tetapi sesuai dengan kemampuan sang suami itu. Nah, kalau dari kalimat ini berarti sebenarnya begini mudahnya. Ketika seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka laki-laki yang telah menikah itu dianjurkan menyelenggarakan jamuan makan, mengundang orang yang ada di kanan kirinya. Secara umum mudahnya adalah seperti itu. Faqad aulaman nabiyyu ala safiyatun bi khaisin, ya, bi khaisin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah menyelenggarakan walimah itu hanya dengan makanan khais. Ya, disebutkan apa makanan khais itu. Makanan khais itu adalah tamrun manzu'un nawahu wa yahtalitu bil akti wa awid dakiki awid taswiki awis sawiki. Yang namanya khish, makanan khish itu adalah korma tertentu, ya, satu jenis korma yang dihaluskan lalu dicampur dengan minyak, ya, dengan minyak atau tepung ataupun samin. Ya, jadi hanya berupa seperti itu. Ya, seperti mungkin kalau bahasa kita kayak jenang kurma. Ya, jadi kurma jenis tertentu dicampur dengan samin atau dengan campuran yang lain. Lalu itu disajikan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah, ya, atas Sofiyah, maka ketika itu hidangan walimahnya itu hanya berupa campuran kurma dengan minyak samin. Artinya tidak ada ketentuan harus seperti apa. Sekarang saja yang kemudian tidak terkendali, kemudian jadi berlomba-lomba. Yang senang kan yang kondangan, ya, karena makanannya beraneka ragam, ngaleh rono, ngaleh rini, ngaleh ke sana, sehingga ada guyonan rasa sarapan wong arek kondangan. Nah, itu. Bahkan mungkin kalau lebih ekstrim lagi, 3 hari sebelum itu tidak usah makan dulu, ya, karena akan kondangan merasakan nikmat. Ya, ini kan sehingga menjadi semakin melebar. Jadi pada prinsipnya hanya mudah. Ketika seorang suami telah menikah dengan, ya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sudah resmi, lalu mengadakan jamuan makanan, mengundang orang yang ada di kanan kirinya. Ini simpelnya, mudahnya seperti itu walimah. Kemudian yang ketiga, waktunya. Hal indal aqdi, kapan walimah itu diselenggarakan? Apakah ketika akad nikah, au ba'dahu, atau setelah akad nikah, au indad dukhuli, atau ketika keduanya dipertemukan, au ba'dahu, atau ketika keduanya telah menyatu menjadi satu. Ini disebutkan begitu. Waktu yang paling utama untuk penyelenggaraan resepsi itu kapan? Apakah sebelum akad nikah, ataukah setelah akad nikah, atau ketika pasangan itu sudah dipertemukan, atau ketika keduanya sudah menjadi satu. Nah, ini disebutkan di dalam kitab ini begini. As-sawabu, pengarang kitab ini mengatakan yang tepat adalah annal walimata,
walimah itu diselenggarakan takunu indad dukhuli au ba'dahu. Walimah itu diselenggarakan ketika dua mempelai itu sudah dipertemukan atau keduanya sudah menjadi satu, sudah dipertemukan atau sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Pengarang kitab ini beliau mengatakan yang lebih tepat sebenarnya begitu. La indal akdi, bukan ketika akad nikah atau sebelum akad nikah. Lima taqaddama qariban bi hadisin Anas, ini kalau dikembalikan kepada riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik terkait, yaitu ketika Nabi menikahi Zainab binti Jahsh. Jadi ketika Nabi menikahi Zainab binti Jahsh, itu Nabi mengundang para sahabat itu setelah Nabi menjadi satu dengan Zainab binti Jahsh, setelah keduanya dipertemukan dan sudah menjadi suami istri. Ini ya, pengarang kitab ini menyandarkannya ke sana. Yang tepat itu ya kalau sudah keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri, lalu akadnya, lalu resepsi itu diselenggarakan. Sehingga keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Ini disandarkan kepada apa yang dilakukan Nabi ketika menikahi Zainab binti Jahsh. Setelah Nabi bersama beliau, maka di pagi harinya Nabi mengundang beberapa sahabat, kemudian Nabi mengadakan hidangan makanan, menyelenggarakan walimah, fa'asabu minat ta'am, orang-orang pun diundang, lalu para undangan itu menikmati makanan setelah Nabi sudah melangsungkan akad nikah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau misalnya di antara kita menyelenggarakan resepsi akad nikah, akadnya dilangsungkan dulu, setelah itu baru ada resepsi walimahan. Ini sandarannya kepada yang dilakukan oleh Nabi ketika menikahi Zainab binti Jahsh. Wa qala ba'dul ulama, dan berkatalah sebagian di antara para ulama, inna waqtaha mausi'un minal aqdi min aqdin nikah illa intiha il ursi. Sebagian di kalangan para ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan resepsi akad nikah itu waktunya cukup longgar dari semenjak akad nikah sampai setelah keduanya menjadi suami istri. Artinya misalnya walimahan itu dilaksanakan semenjak ketika akad nikah dilaksanakan, seperti yang sering kita saksikan di tempat kita. Hari itu ada resepsi walimahan, hari itu juga ada akad nikah. Hanya akad nikahnya itu jam 9 pagi, undangan walimahnya itu jam 11 siang misalnya. Itu sudah sering kita saksikan. Sehingga ketika jam setengah 11 itu tamunya sudah pating trempel di pintu sana, karena menerima tamu hanya 1,5 jam, sehingga tamunya uyel-uyelan ini. Jadi waktunya bisa dari semenjak akad nikah dilaksanakan sampai setelah keduanya menjadi pasangan suami istri. Sehingga ibu bapak jangan kemudian heran kalau ada seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, akad nikahnya itu bulan Januari,
tetapi resepsi nikahnya itu di bulan apa kira-kira? Februari. Nah, Desember kesuwen. Jadi akad nikahnya Januari, kemudian resepsinya Februari. Boleh enggak? Boleh, itu enggak ada persoalan. Ya, enggak ada persoalan. Ini menurut sebagian ulama. Jadi waktunya longgar dari ketika akad nikah dilangsungkan sampai setelah keduanya menjadi suami istri. Yang lucu itu akad nikah belum dilaksanakan tapi sudah ada walimahan. Nah, ini lerek ndongake rada kangelan ini ya. Ya, karena ketika sudah dilangsungkan kan kemudian ada doa barakallahu laka wa baraka alaika. Itu kan diucapkan kapan? Setelah keduanya menikah. Kalau belum, ya paling doanya hanya Allahumma apa? Barik lana fima razaqtana makin adaban, itu saja tok. Karena mau mendoakan gimana? Ya, barakallah itu diucapkan sebenarnya kronologinya setelah pasangan itu resmi menjadi suami istri, baru kemudian kita mengucapkan barakallahu laka, semoga Allah ya memberikan berkah kepadamu, wa baraka alaika, dan memberikan keberkahan untuk Anda, wa jama bainakuma, dan semoga Allah mengumpulkan Anda berdua. Kan begitu. Kapan? Setelah keduanya melangsungkan akad nikah. Kalau belum akad nikah, masa didoakan berkumpul jadi satu? Ini berkumpulnya setelah keduanya akad nikah. Meskipun tadi ya resepsi ini menurut sebagian ulama boleh dilaksanakan semenjak akad nikah dilangsungkan sampai setelah keduanya telah menjadi pasangan suami istri. Yang keempat, Ibu Bapak rahimakumullah, ad-da'watu lil walimati, undangan walimah. Undangan walimah. Yastahibbu lil mutazawwiji ayyad'u ilaiha salihina sawa'un kanu fuqara awil aghniya liqouli sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Disunahkan, dianjurkan bagi pasangan suami istri itu untuk mengundang pada resepsi pernikahan, untuk mengundang orang-orang soleh dari yang mereka kenal, sawa'un kanu fuqara, baik mereka itu dari kalangan orang-orang fakir, awil aghnia, atau kalangan orang-orang kaya. Standarnya itu yang terbaik, yang diundang itu orang yang baik-baik, orang yang soleh. Apa alasannya? Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan, kamu jangan berteman kecuali kepada orang-orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Ini di kitab Shahih Fiqhus Sunnah ini kemudian oleh pengarang kitab ini dimasukkan dalam sub pembahasan bahwa undangan untuk menghadiri walimah sebisa mungkin yang diundang itu orang yang baik-baik, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Wa yustahabbu ayyaj'ala fiha khadhan lil fuqara'i wal masakin, dan disunahkan pula untuk menyediakan hidangan bagi para fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Artinya apa? Mereka jangan sampai kelewatan. Baik Ibu Bapak, kita jeda adzan dulu supaya bareng dengan sana. Baik, kita lanjutkan sebentar. Jadi disunahkan ya bagi pasangan suami istri pada acara atau pada walimatul urus
itu sebisa mungkin mengundang orang-orang soleh, baik dari kalangan orang fakir maupun orang miskin. Kemudian disunahkan pula untuk tidak meninggalkan orang fakir dan orang miskin diundang pada resepsi pernikahan tersebut. Ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ya, satu riwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, disebutkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutrakal fuqara wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa seburuk-buruk makanan itu adalah makanan pada acara resepsi walimah, di mana yang diundang itu adalah orang-orang yang kaya-kaya, sementara yang miskin-miskin tidak diundang. Beliau mengatakan seburuk-buruk makanan itu adalah makanan pada resepsi walimah, di mana pada resepsi itu yang diundang hanya orang-orang yang kaya saja, sementara orang-orang yang miskin tidak diundang. Wa man taraka da'wata faqad asallahu wa rasulah, dan barang siapa yang meninggalkan undangan. Meninggalkan undangan itu artinya diundang tapi dia tidak datang. Siapa yang diundang tapi dia tidak datang, meninggalkan undangan itu, faqad asallahu wa rasulah, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini hadis marfu', ya. Abu Hurairah menisbatkan, menyandarkan ini kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seperti itu, bahwa seburuk-buruk makanan itu adalah makanan pada resepsi walimah, di mana yang diundang hanya orang yang kaya-kaya saja, yang the have saja, sementara yang miskin tidak diundang. Yang miskin cukup melihat dari jauh di balik pagar, pating trintip, ya. Karena yang hadir itu orang yang kaya-kaya, yang top-top, ya. Mungkin hanya gojekan getek nang buri getekan, kan begitu, nonton sing kondangan mobilnya bagus. Itu, ya, dalam hadis marfu ini itu menjadi makanan yang terburuk. Lalu kemudian beliau mengingatkan, siapa yang meninggalkan undangan itu, siapa yang diundang tapi tidak menghadiri undangannya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Oleh karenanya, ya, supaya nyambung, kemudian yang kelima, ijabatud dakwah lil walimati, menghadiri undangan walimah. Zahabat jumhur ulama, ya, menurut mayoritas di kalangan para ulama, para jumhur ulama berpendapat bahwa anna ijabati da'watil ursi wajibatun. Para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya adalah wajib. Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, illa li'udhrin, kecuali kalau ada uzur syar'i, ada alasan, ya, yang bisa diterima secara syar'i yang menjadikan ia tidak bisa menghadiri undangannya. Kalau ada alasannya, ada uzur, maka tidak mengapa. Jika tidak ada uzur, menghadirinya adalah sebuah kewajiban. Wastadallu bima ya'ti, dengan beberapa dalil, diantaranya pertama hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Ini disebutkan, ya, di dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari,
Rasulullah mengatakan idza du'iya, apabila diundang ahadukum salah seorang di antara kalian ilal walimati, untuk menghadiri undangan walimah, Nabi mengatakan falyatiha, maka hadirilah undangan walimah itu. Ini kalimatnya jelas sekali. Siapa di antara kita kalau mendapatkan undangan, jika diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan, menghadiri undangan walimah, Nabi mengatakan falyatiha, hendaklah ia menghadiri undangan itu. Meskipun tadi di awal kita sampaikan kecuali kalau ada uzur, Kemudian hadis Abu Hurairah mutaqaddam, dan juga hadis dari Abu Hurairah yang tadi kita baca. Rasulullah mengatakan waman taraka da'wata faqad asallahu wa rasulah. Siapa yang meninggalkan undangan, diundang tapi tidak menghadirinya, padahal tidak ada uzur syar'i, kemudian ia sengaja meninggalkannya, tidak menghadirinya, Nabi mengatakan benar-benar ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Diundang walimah, tidak ada halangan untuk menghadirinya, sengaja tidak menghadirinya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal mar'atu karrijal fi hadzal hukmi, perempuan hukumnya sama dengan kaum laki-laki pada masalah ini. Artinya yang diundang itu apakah laki-laki ataukah perempuan. Jika kita diundang untuk menghadiri walimah, maka hadirilah undangan itu. Satu hal yang perlu kita catat, kalau kita hanya diundang satu orang, sebaiknya jangan mengajak orang lain. Kalau kita diundang sendiri, ya kita tidak perlu ngajak anaknya 5 go kabeh misalnya. Ya, karena memang tidak seyogianya, karena anak kita tidak diundang. Kalau kita diundang sendiri misalnya, ya sudah kita hadir sendiri. Kalau misalnya diundang itu kita bersama istri atau istri bersama suami, bisa datang berdua. Tapi kalau undangannya hanya ditujukan satu, sebaiknya yang hadir juga satu saja. Karena itu sebenarnya etikanya begitu. Dulu ya di zaman Nabi, ketika Nabi diundang oleh seseorang menghadiri makanan, Nabi ngajak orang, lalu Nabi pun minta izin, bolehkah yang saya undang ini ikut masuk dan menikmati makanannya? Yang mengundang mengatakan silakan. Maka kemudian Nabi pun mengajak orang itu masuk. Ya, ini kaitannya dengan undangan tadi. Maka seorang wanita sama hukumnya dengan seorang laki-laki ketika ia diundang untuk menghadiri walimah resepsi pernikahan, maka hukumnya adalah wajib untuk menghadirinya jika tidak ada uzur syar'i. Illa idza iqtarana bi ijabati da'wati ihtilatun birrijali awi khulwatin muharramatin falatajuzu hina idzin, kecuali jika pada resepsi akad nikah itu ada kemungkaran yang banyak. Nah, kalau di sini mencontohkannya ini agak berat untuk kita. Ya, beliau mengatakan seperti ihtilatu birrijali, seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Ya, maka kalau menyelenggarakan akad nikah itu bagus seandainya undangan itu laki-laki khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan. Saya sudah beberapa kali menghadiri undangan itu. Di Temanggung pernah, saya tidak akan sebutkan nama. Ya, di luar Temanggung pernah. Jadi ada 2 tempat. Kalau di luar Temanggung itu ada 2 tempat. Jadi ada 2 gedung. Gedung yang satu ini khusus perempuan, gedung yang satu lagi khusus laki-laki.
Jadi mantennya itu yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Ya, menarik juga. Saya ini, wah ini keren juga. Meskipun orang-orang ngantenan kok kayak gini gitu. Pernah juga satu gedungnya besar sekali. Itu di daerah Semarang. Gedungnya besar sekali. Kemudian tengah ada apa namanya? Skat, ya, skat, ya. Kemudian mantennya tetap di depan. Yang laki-laki pengantennya sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Sehingga yang menyalami, yang laki-laki ke sini menyalami laki-laki, kemudian balik ke area makanannya yang perempuan coba begitu. Ya, ini selangkah lebih bagus. Ya, jika kita ada kemampuan seperti itu lebih, insya Allah lebih dekat kepada syariat, insya Allah. Karena bagaimanapun menghindari campur aduknya antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sama, menikmati dengan yang sama, ketika itu bisa dihindari dengan memisahkan laki-laki dan perempuan, itu sesuatu yang bagus juga. Dan beberapa yang menyelenggarakan juga ternyata bisa dilakukan seperti itu. Jadi nanti yang laki-laki areanya laki-laki. Kalau yang di Temanggung ya satu gedung masih bisa saling lihat, hanya ada seket kecil, tetapi kemudian areanya laki-laki, area laki-laki, yang wanita area wanita. Itu nanti menikmati makanannya juga relatif lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Oleh karenanya ya, contohnya di sini agak berat mencontohkannya. Wanita harus hadir jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur boleh tidak menghadirinya, kecuali jika di situ ada kemungkaran seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi seperti itu, kalau belum mencontohkannya, boleh untuk menghindarinya. Ini satu contoh yang cukup berat untuk kita. Ya, artinya kita membaca ini sebagai sebuah ilmu, ya, untuk kemudian minimal jika kemudian kebetulan kita menyelenggarakan walimah, kalau ingin mengambil langkah yang seperti itu selangkah lebih bagus, lebih baik. Terakhir, ya, yang terakhir, faidatun man du'iya wa huwa shaim. Yang terakhir kita baca adalah malam hari ini, bagaimana jika seorang itu diundang padahal ia dalam keadaan berpuasa. Man du'iya ila walimatin wa huwa shaim. Barang siapa yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan sedangkan ia sedang berpuasa, rajulan au imra'atan, baik ia laki-laki maupun perempuan, fa'alaihi ayyujiba, ya, wa yahdurul walimata lima taqaddama minal adillah. Meskipun ia dalam keadaan berpuasa, ia tetap diwajibkan untuk menghadirinya sebagaimana dalil-dalil yang ada tadi. Fa idza hadara fa inna mukhayyarun baina amrayni. Ketika ia menghadiri resepsi itu sementara ia dalam keadaan berpuasa, ia boleh memilih di antara dua hal. Imma ayyakula mahum ingka nasyamahu tatawuan wa aradal fitrah. Jika dia mau, dia boleh membatalkan puasanya jika puasa itu adalah puasa sunnah. Ya, saya kira kalau undangan walimah kok bulan Ramadan itu yang ngundang itu yang punya hitungan matematika kelas tinggi, kan, supaya ora ono sing mangan. Jadi di sini disebutkan meskipun puasa itu tetap dianjurkan untuk hadir, Nanti dia boleh memilih apakah ia akan membatalkan puasanya jika itu puasa sunnah untuk kemudian makan. Wa imma ayyam tani anil akli, atau kalau dia punya pilihan lain, dia tidak makan. Wa yad'u li sahibil walimah,
cukup mendoakan kepada mempelai tersebut. Ya, tidak usah ada kalimat aneh rugi misalnya. Nek rugi yang gembol gitu ya, nanti jadi sakunya dikasih mie goreng itu misalnya. Jadi kalau misalnya memilih untuk tidak makan ya tidak apa-apa, ya tidak makan kemudian langsung mendoakan kepada mempelai tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza du'iya ahadakum ila ta'amin falyujib. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri jamuan makanan, hadirilah undangan itu. Fa in syaa ta'ima, jika ia mau ia boleh menikmati hidangannya. Wa in syaa taraka, tapi jika tidak ia tidak berkenan, maka ia boleh untuk tidak menikmati makanannya. Artinya undangan tetap dihadiri. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza du'iya ahadakum ila ta'amin falyujib. Jika seandainya salah seorang di antara kalian diundang ke resepsi pernikahan, undangan menikmati hidangan makanan, hadirilah undangan itu. Fa in kana muftiran falyut'im, jika ia ingin membatalkan puasanya, makanlah hidangan itu. Wa in kana shaiman falyusil, kalau ia memang ingin melanjutkan puasanya, maka doakanlah, yakni ad-doa, maka doakanlah mempelainya. Wa yakunu doa, dan doa ini dengan doa yang beragam, bisa langsung mendoakan kepada mempelainya dengan barakallahu laka sampai akhir itu, dan bisa dengan mendoakan supaya yang mengundang diberikan keberkahan pada undangan makanannya. Kalau walimah jelas ya, dengan kalimatnya, dengan doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Di luar walimah hanya diundang untuk menikmati hidangan, kita doakan mereka seperti doa ya, di adab makanan, adab menghadiri undangan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfirhum warhamhum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka, ampuni mereka, rahmatilah mereka. Itu jika undangan hanya sekedar menikmati hidangan makanan. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini dulu, sampai nomor yang kelima terkait walimatul urus, terkait tentang menyelenggarakan resepsi dalam pernikahan. Bab selanjutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan. Monggo. Oh, okay. Jadi begini, itu lebih kepada supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kita undang. Bukan berarti kemudian nanti undangannya ada catatan di bawah, ini khusus untuk orang-orang yang baik-baik saja. Wah, itu nanti menyinggung perasaan ya. Artinya begini, artinya ketika kita mengundang orang baik, itu kita berharap kita mendapatkan kebaikan dari kebaikan dan kesolehan orang-orang yang kita undang tersebut. Maka dulu di zaman para sahabat biasa, Nabi diundang oleh para sahabat untuk menikmati hidangan makanan. Artinya ya, kita bukan berarti kemudian yang tidak baik tidak usah diundang,
dan tidak kemudian ada kalimat ya undangan hanya untuk orang yang baik dan yang tidak baik, undangan makanannya akan kami antar ke rumahnya misalnya. Tidak juga, itu hanya sebagai sebuah anjuran, untuk anjuran supaya yang hadir itu didominasi oleh orang-orang yang soleh untuk mendapatkan doa mereka. Karena etikanya adalah orang yang diundang itu mendoakan. Kalau walimah misalnya ya yang hadir itu akan mendoakan tadi barakallahu laka wa baraka alaika, itu ya itu doa yang paling pokok dan tidak usah diganti dengan yang lain. Wis muga-muga anake lanang kabeh kawak-kawak, ndak usah. Doanya doa yang tadi ya, semoga Allah memberikan keberkahan. Jika kemudian hanya undangan, bukan walimatul urus, bukan resepsi pernikahan, kita diundang ya, atau kita akan mengundang mereka dalam misalnya tasyakuran karena kita bersyukur mendapatkan kebaikan, kemudian kita nyembelih kambing, ngundang orang-orang, ya tidak mengapa, itu juga namanya walimah, mengundang mereka untuk menikmati dengan makanan. Ketika yang diundang itu adalah didominasi orang-orang yang baik-baik, kita berharap mendapatkan doa mereka. Karena orang yang baik itu pasti akan mendoakan. Ya, karena itu kan kembali kepada kaidah, orang yang soleh akan tahu ketika ada orang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan mereka dengan setimpal. Jika tidak bisa, minimal doakan mereka. Maka etika kita kalau menghadiri undangan ya, menghadiri undangan makanan kan begitu. Kalau walimah doanya walimatul urus tadi, barakallah sampai akhir. Tapi kalau hanya menikmati dengan makanan, etikanya kita mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berilah keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Waghfir lahum, ampunilah mereka. Warhamhum, rahmatilah mereka. Itu yang pernah diucapkan Nabi kepada orang yang mengundang ketika Nabi diundang untuk menikmati dengan makanan. Mengundang orang yang baik, harapannya mendapatkan doa mereka. Jadi maksudnya adalah di situ, bukan kemudian kita ingin memisahkan antara orang yang baik dan tidak baik, tentu tidak. Artinya sebisa mungkin yang diundang itu nanti didominasi dengan orang-orang yang baik yang soleh. Wallahu alam bisawab ya. Cukup? Baik, jika sudah cukup kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.